Kelas 6. Oke, cilik, Pak. Tadi di sini aja. Iya dah. Oke. Kalau dapat prakteknya berarti hari apa aja dok? Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam. Senin sama Jumat jam 3 sampai dengan jam 5. Kalau yang Selasa, Rabu, Kamis jam setengah 6 sampai dengan setengah 8 lah. Setengah 6 malam ya? Malam. Jam setengah 8. Kalau pagi, kalau Senin sama Jumat tadi jam 3 sampai jam. Senin sampai jam 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih kita sudah diberi kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam acara di kegiatan Mandiri Taspen pada pagi hari ini. Ini untuk peserta bapak-bapak ibu-ibu dari pensiunan deh, leres deh, baru mau ambil pensiun ya, Pak, pasti senang ya. Ya, kita perkenalkan, kita dari Rumah Sakit Umum Subhanu Waton, Tegalrejo, Magelang. Sudah ada yang tahu mungkin? Kita ada di Jalan Raya Magelang Kopeng, kilometer 8, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Tegalrejo, Magelang. Jadi kalau dari Cangok turun ya Bu ya, itu arah ke Kopeng kurang lebih sekitar 2 kilo. Setelah pom bensin nanti kita berada di lokasi kanan jalan kalau dari arah kota. Di sini kita sangat berterima kasih dengan kantor Mandiri Taspen yang kali ini sudah kita diberi kesempatan untuk dapat mengisi acara Health Talk atau sosialisasi kesehatan bersama dengan Dr. Soleh, spesialis saraf di Rumah Sakit Umum Subhanu Waton. Nanti perkenalan sendiri. Dr. Soleh, spesialis saraf itu kita Dr. Soleh praktek di hari Senin sampai dengan Jumat. Hari Senin dan Jumat itu di jam 3 sore sampai jam 5. Untuk dari Selasa, Rabu, dan Kamis di jam setengah 6 atau setengah 6 sore sampai jam setengah 8 malam. Jadi nanti di sini kita akan bertalk atau sharing kesehatan ya Bapak Ibu, bila ada yang mau ditanyakan nanti setelah Dr. Soleh untuk mengisi topik bertema Dibesarkan sedikit. oh, ya. Cek. Ya. Sudah terima ya Bapak Ibu. Kita akan sosialisasi kesehatan dengan Dr. Soleh, spesialis saraf yang bertema cardiovascular disease. Ya, pasti Bapak Ibu sekalian awam jadi belum tahu ya cardiovascular disease itu apa. Jadi secara umum membahas tentang penyakit stroke. Penyakit stroke gejalanya seperti apa, penyebabnya apa, cara penanganan pertamanya seperti apa. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Dr. Soleh, spesialis saraf kami. Gitu aja langsung mawon. Cukup dari saya, langsung ke acara inti yaitu sosialisasi kesehatan dengan Dr. Soleh, spesialis saraf. Untuk waktunya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita semua diberikan kenikmatan berupa kesehatan ya bapak-bapak ibu-ibu sekalian ya. Nun sewu, bapak-bapak ibu-ibu sekalian, rezeki yang paling besar apa Bu? Nun sewu Bu? Kesehatan ya. Tidak uang Bu? Bukan. Oh bukan ya Bu ya. Nomor 2.
nggak sehat ya repot. Nggih, yang paling enak sehat, uangnya banyak ya Bu ya. Bener Bu. Yang paling utama dan pertama adalah rezeki kesehatan. Karena perlu bapak-bapak ibu-ibu sekalian ketahui bahwa nun sewu, di antara bapak atau ibu di depan saya ini usianya masih 17 tahun nun sewu. Hah? Oh, dibalik ya 71 gitu Pak ya. Itu sudah sunatullah ya Pak ya, bahwa manusia itu akan mengalami degenerasi proses ya. Sudah sunatullah bahwa dengan bertambahnya usia berarti sama halnya dengan berkurangnya usia kita. Setuju ya Bu ya? Kelong ya Bu ya? Berarti kalau misalnya selamat ulang tahun, berarti sebenarnya berkurang umur saya, ya Bu ya, gitu ya. Yang ingin saya katakan bahwa Bapak Ibu sekalian, manusia akan mengalami proses degenerasi, di mana proses degenerasi ini tidak mungkin bisa kita hindari. Setuju ya Bapak Ibu sekalian ya? Sehingga nun sewu, mungkin banyak pasien yang datang ke saya yang mengatakan bahwa kenapa kok saya sakit-sakit terus? Dulu kok sehat gitu loh. Masih bisa jalan-jalan jauh, makan apa saja, tidak ditara. Setuju nggih Bu nggih? Kalau sekarang nun sewu, Ibu kalau makan gimana Bu? Ditara ya Bu ya? Nggak boleh makan sembarangan ya Bu ya? Pantang ya, ada yang dipantang ya. Kalau dulu muda kan kayaknya los aja ya Bu ya. Bapak-bapak juga sama juga ya, los juga ya. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami, mohon maaf tadi lupa memperkenalkan diri ya. Nama kami singkat, padat, jelas, dan tentunya itu doa dari bapak-bapak ibu sekalian. Kalau mempunyai anak, ingin mempunyai anak ya. Itu nama kami. Nama kami cuma Soleh saja ya, kebetulan. Saat ini kami berdinas di Rumah Sakit Subhanul Waton. Tadi disampaikan oleh moderator untuk jam praktek kami. Mungkin monggo kalau bapak-bapak ibu sekalian mau berobat. Sekali lagi pengertian berobat besar harapan kami itu lebih ke arah preventif ya, yaitu mencegah daripada mengobati. Bapak-bapak ibu sekalian pernah mendengar istilah penyakit stroke tidak Pak? Pernah. Apa Bu stroke itu Bu? Stroke itu kayak hampir lumpuh. Oh, stroke itu hampir lumpuh. Ya Bu ya. Tes. Kalau Bapak apa Pak stroke Pak? Apa Pak? Secara nyata aja ya. Ya. Kerusakan saraf, Iya. sehingga ada kesulitan untuk bergerak, berpikir, dan sebagainya. Oh, nggih. Berarti kalau tadi Ibu bilang stroke hampir lumpuh, kalau Bapak lebih detail lagi ya Pak ya, menjelaskan bahwa ada kerusakan saraf sehingga akan mengganggu fungsi daripada anggota tubuh kita ya Pak ya. Ibu mau menambahi Bu? Stroke apa Bu? Bagus. Wah, semakin lengkap ya. Mungkin bapak-bapak ibu sekalian sambil menunggu, tentunya saya lebih ke interaktif ya. Karena kalau saya duduk manis nanti mungkin bapak-bapak ibu sekalian mungkin tidak fokus ya. Tadi saya ingin menggabungkan ya, definisi stroke itu adalah gangguan ya, sekali lagi bapak-bapak ibu sekalian, yang terjadi pada pembuluh darah di otak ya. Sekali lagi, gangguan yang terjadi pada pembuluh darah di otak yang mengakibatkan terjadinya defisit neurologis vokal dan terjadinya secara mendadak. Perlu bapak-bapak ibu sekalian ketahui, orang terkena stroke itu tidak perlahan-lahan, akan tetapi mendadak ya. Sekali lagi mendadak. Dan terjadinya itu
pada pembuluh darah di otak. Kalau bukan pembuluh darah di otak, maka bukan stroke ya. Misalnya terjadinya mendadak, tapi pembuluh darah di kaki atau pembuluh darah di tangan, berarti bukan stroke. Atau pembuluh darah di jantung, itu juga bisa juga, tapi bukan stroke. Kalau stroke itu sudah barang tentu terjadinya di otak. Dan menimbulkan yang kita sebut dengan defisit neurologi vokal. Tadi yang Bapak sampaikan, kalau Ibu lebih nanti pembagiannya ya Bu, nanti akan saya jelaskan ya. Tentunya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ketahui, untuk defisit neurologis vokal yang tadi Ibu bilang ya Bu ya, tadi Ibu bilang lumpuh ya. Ya. Kalau Bapak tadi bilangnya akan terjadi gangguan secara fungsional ya, itu benar sekali. Perlu Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian ketahui, yang sering kita ketahui bahwa simptom ataupun gejala yang tampak, yang terlihat adalah kelemahan anggota gerak. Pada saat serangan, Ibu Sri Kotimah. sudah barang tentu pasti langsung terjadi kelemahan anggota gerak. Setuju ya Bu ya? Kelemahan anggota gerak. Akan tetapi Bapak Ibu sekalian, jangan sampai lupa bahwa ada dua saraf ya, sistem saraf. Selain sistem saraf motorik, ada namanya sistem saraf sensorik. Apa itu sensorik? Ibu tahu sensorik, Bu? Bu? Ah ya, sakit ya Bu ya? Ah benar. Sensorik itu lebih identik, misalnya nyeri ataupun mungkin mati rasa, itu sensorik ya Bu ya. Sama. Kalau terjadi tiba-tiba mendadak ya, misalnya kelemahan anggota gerak secara mendadak, ataupun mungkin tadi tiba-tiba langsung merasa kesemutan mendadak separuh tubuh, maka itu masuk dalam kategori stroke ya. Setuju ya Bu ya? Nah, itu kurang lebih definisinya. Nah, sekarang pembagiannya tadi yang Ibu mau menyampaikan bahwa stroke itu ada dua. Ada stroke ada yang tahu Bu? Tadi kalau Ibu tadi bilang adanya apa tadi Bu? Gumpalan. Betul ya. Ingat, pembuluh darah kita itu hampir sama seperti layaknya pipa. Setuju ya Pak ya? Pipa. Pembuluh darah kita seperti pipa. Ya. Kalau pipa itu banyak gumpalan ya Bu ya, sudah barang tentu akan terjadi apa? Penyumbatan. Bisa kita bayangkan misalnya pipanya ini ada sumbatan, maka air yang mengalir akan nggak lancar. Setuju semuanya ya Pak ya? Saya menggunakan bahasa-bahasa yang mudah ditangkap ya Bu ya, biar saya mengurangi bahasa-bahasa medis yang mungkin nun sewu tidak sangat interaktif. Logikanya seperti itu ya, benar Ibu ya? Bu siapa Bu tadi Bu namanya Bu? Joko Prianto. Bu Prianti. Itu yang pertama, namanya stroke penyumbatan. Yang kedua, ada yang tahu selain stroke penyumbatan apa? Stroke apa? Ya. Saudara saya itu di rumah sakit Wisma Ya. 2 kali. Ya. Di RST 2 kali. Ya. Itu nggak tahu kan sini ada saraf. Oh ya. Oke. Nggih. Nggih. Oh ya, oke. Ya. Yang kedua Bapak-bapak Ibu sekalian, itu namanya stroke perdarahan ya. Apa itu stroke perdarahan? Kalau yang tadi itu adanya gumpalan ya, sehingga menyumbat. Kalau stroke perdarahan itu berarti adanya pecah ya. Sama seperti misalnya pipa itu pecah, maka airnya akan keluar gitu loh. Sama seperti pada stroke. Berarti ada dua stroke, yaitu stroke penyumbatan sama stroke perdarahan ya. Adapun penanganan daripada stroke penyumbatan dan perdarahan itu pasti berbeda. Kalau penyumbatan sudah barang tentu kita harus melepas sumbatannya. Kalau perdarahan maka kita hentikan perdarahannya ya. Setuju ya Bapak-bapak Ibu sekalian ya?
Berarti stroke ada stroke penyumbatan, ada stroke perdarahan. Tadi definisinya sudah, terus pembagian stroke-nya sudah. Sekarang bagaimana jikalau tiba-tiba terserang? Ya, kalau tiba-tiba terserang, maka kesempatan pertama ada namanya golden period. Golden period itu masa emas pada saat serangan itu 4 sampai dengan 6 jam. Kesempatan pertama kalau bisa sesegera mungkin dibawa ke rumah sakit ya, Pak. Karena tujuannya apa? Misalnya sumbatan itu untuk melancarkan sumbatan. Sehingga dalam penanganannya tidak terlambat, ya. Berarti kalau bisa kesempatan pertama segera dibawa ke rumah sakit karena terjadinya secara mendadak, ya. Tentunya udah ada yang bilang ditusuk jarum atau untuk keluar darah. Mohon maaf, secara teori tidak benar ya Pak, karena namanya stroke itu yang diserang pada sistem saraf pusat. Sudah barang tentu ya nun sewu bapak-bapak ibu sekalian, kalau ada baik itu saudara, sanak famili ataupun tetangga, kalau tadi yang saya bilang ya, diantaranya tiba-tiba kelemahan anggota gerak, kesemutan sebelah tubuh, langsung dibawa ke rumah sakit. Adapun penanganannya, nanti kalau stroke penyumbatan dengan dokternya akan diberi obat-obat yang bisa meluruhkan sumbatannya. Kalau stroke perdarahan, nanti dengan dokternya akan diberikan obat untuk menghentikan perdarahannya. Mungkin itu saja bapak-bapak ibu sekalian dari saya, karena lebih enaknya kita interaktif ya. Kurang lebihnya materi tentang stroke yang tadi yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Untuk selanjutnya waktu dan tempat saya berikan kepada moderator. Pak Sujarwo. Pak Sujarwo. Matur nuwun Dr. Soleh atas penjelasan materi dengan topik penyakit stroke Bapak Ibu sekalian. Ya, untuk kesempatan kali ini kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab untuk Bapak dan Ibu. Bila ada yang mau ditanyakan langsung tunjuk jari. Monggo silahkan. Ada yang mau ditanyakan? Oke, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter, saya ingin menanyakan, itu kan ada stroke penyumbatan dan stroke pecah pembuluh. Terus gejala-gejalanya itu seperti apa? Kalau yang pecah pembuluh darahnya seperti apa? Yang terbentuk karena penyumbatan darah seperti apa? Jadi gejala stroke-nya seperti Ya, apa? betul. Oke, terima kasih ya Pak ya. Matur nuwun ya Pak ya. Tentunya gejalanya ada yang sama, ada yang berbeda. Perlu bapak-bapak ibu sekalian ketahui bahwa kalau stroke penyumbatan Pak, itu secara onset ya, waktunya itu sering terjadi di pagi hari Pak. Di pagi hari pada saat bangun tidur, itu paling banyak biasanya stroke penyumbatan. Sedangkan stroke perdarahan ya bapak-bapak ibu sekalian, itu terjadi saat kita sedang melaksanakan aktivitas. Misalnya lagi nonton TV, atau mungkin mohon maaf Pak, lagi di kamar mandi yang paling sering Pak, tiba-tiba langsung jatuh, ya kan? Tiba-tiba nggak sadar, kurang lebih seperti itu. Adapun untuk prognosa ataupun kegawatannya itu lebih nun sewu ya Pak ya, walaupun mungkin nanti juga banyak sekali istilahnya kalau masalah kita bilang prognosisnya apakah gawat ataupun tidaknya tergantung dari lokasinya, tergantung dari luasnya. Tapi biasanya kalau stroke perdarahan itu non sewu lebih, prognosanya lebih tidak baik lah dibandingkan perdarahan. Karena apa Pak? Karena biasanya kalau stroke perdarahan itu akan mengakibatkan yang kita sebut dengan peningkatan tekanan intrakranial Pak. Apa itu peningkatan tekanan intrakranial? Di dalam kepala kita ini Pak, itu komposisinya tuh harusnya seimbang. Namanya hukum Monro-Kelly Pak, ya Ibu ya. Artinya apa? Di dalam kepala kita itu ada 3 komponen, yaitu komponen parenkim, otaknya itu sendiri, komponen air, cairan ya Pak ya. Di dalam otak kita ini ada cairan ya. Dan komponen ketiga itu ada komponen darah. Ketiga komponen itu harus seimbang. Jikalau ada salah satu yang lebih ya Pak ya, misalnya taruhlah perdarahan ya Pak ya, maka dia akan menekan bagian yang lain. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadinya peningkatan tekanan intrakranial, Pak. Akibatnya apa? Nun sewu pasien tidak
sadar. Jadi yang ingin saya katakan bahwa perbedaan antara stroke penyumbatan sama stroke perdarahan, biasanya kalau stroke penyumbatan itu pasiennya masih relatif sadar ya Pak ya. Kalau stroke perdarahan biasanya relatif ya, mohon maaf, penuh kesadaran. Kurang lebih seperti itu ya Pak ya. Gitu. Terima kasih ya Pak ya. Ada yang lain Bu? Pak? Monggo. Gak apa-apa. Mungkin ada yang lain di luar. Monggo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Subiati dari Bawang Kabupaten Bawang Pakis. Saya itu kesalahan mana sama lambung, sudah speed, sama bronkitis. Kalau kebanyakan obat gimana Pak? Oh iya. Ada bahaya Pak? Ya. Terima kasih. Tidak apa-apa ya kalau mungkin di luar konteks pembahasan, selagi saya bisa jawab akan saya jawab ya Bu ya. Tadi pertanyaannya Ibu siapa, Ibu atau siapa yang terserang? Enggak, yang kena Ibu sendiri ya. Bronkitis sama asam lambung ya Bu ya. Saraf kejepit sama asam lambung ya. Oh iya, oke. Permasalahannya kalau misalnya saraf kejepit itu yang seperti tadi yang saya sampaikan, banyak sekali ya Bapak-bapak Ibu sekalian, pasien yang datang ke polisaraf itu problemnya adalah problem pinggang sama lutut. Di antara Bapak-bapak Ibu sekalian, ada yang terkena problem pinggang sama lutut? Hah? Ada tidak? Ada ya, pasti banyak ya, boyok ya Pak ya. Kenapa yang paling banyak diserang itu pinggang sama lutut? Perlu Bapak-bapak Ibu sekalian ketahui bahwa punktum maksimum ya, pusat untuk pengendalian kekokohan kita berdiri itu ada di pinggang sama lutut ya, karena dia yang akan menyangga beban tubuh kita. Sekali lagi bahwa problem-problem itu terjadi karena degenerasi proses yang tadi di awal saya katakan. Semakin, mohon maaf, bertambah usia, maka sel-sel di tubuh kita akan mengalami penuaan. Sehingga mohon maaf, mungkin banyak sekali pasien-pasien yang datang ke poli mengatakan, dulu saya tidak apa-apa, sekarang kok sering sakit. Mohon maaf, kurang lebih seperti itu. Ya sudah barang tentu kita bisa memberikan edukasi yang positif kepada pasien bahwa itulah yang sering terjadi. Sehingga yang harus kita lakukan adalah menjaga ya pola aktivitas keseharian, pola makannya juga. Ya kalau bisa olahraga teratur, kurang lebih seperti itu. Adapun pertanyaannya apakah ada permasalahan jikalau meminum obat terhadap ginjal ya Bu ya? Betul ya Bu ya? Tentunya Bapak-bapak Ibu sekalian, kita sebagai dokter dalam memberi obat juga kita akan memperhatikan daripada fungsi ginjal pasien itu sendiri. Apa itu? Yang biasanya kita lakukan pemeriksaan ureum ya sama kreatinin. Ya tentunya itu menjadi indikator apakah terjadi peningkatan fungsi ginjal atau tidak. Kalau misalnya mohon maaf terjadi peningkatan fungsi ginjal, ya sudah barang tentu obatnya akan kita evaluasi. Intinya kita dokter akan melihat bagaimana cara penanganan secara komprehensif terhadap pasien. Mungkin seperti itu ya Bu ya. Sudah disuntik-suntik, kalau kecapean masih nyeri-nyeri sampai Ya. Memang yang sering terjadi itu ada namanya proses inflamasi ya Bu ya. Makanya kenapa kadang saya juga sering nyuntik juga. Tujuannya memang tadi itu. Perlu Bapak-bapak Ibu sekalian ketahui vital sign ya, tanda-tanda vital dulu itu ada 4 ya. Tensi, nadi, suhu, respirasi rate. Sekarang ada tambah satu lagi yaitu nyeri. Nah, kesempatan pertama sudah barang tentu kita sebagai dokter itu akan sesegera mungkin akan menangani nyerinya Bu. Karena menurut saya Bu, kalau pasien nyeri itu mau aktivitas apapun pasti tidak nyaman. Oleh karena itu kami sebagai seorang dokter harus sesegera mungkin menangani nyeri pada pasien. Mungkin gitu ya Bu ya. Oke, ada yang lain Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian? Wonten Bu, menurut saya Bu? Ya. Sudah.
ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu sekalian? Mumpung Dokter Soleh masih di sini karena sebentar lagi lanjut praktek ya dok. Iya. Oh iya, monggo Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dokter Soleh. Iya. Maaf ini sebetulnya di luar topik Gak apa-apa, gak apa-apa, Ya. gak apa-apa. Kebetulan saya 1 bulan ini mengalami vertigo. Oh iya, Nah, vertigo itu apa gejalanya iya, dan apa untuk pencegahannya? iya, oke. Dan saya pas vertigo itu kok malam, Ya. jam setengah 2 malam itu tiba-tiba mau Ya. bangun, mau Betul, kamar mandi. betul, Kok mama itu udah betul, betul, hampir. betul. Akhirnya itu sekitar jam saya dibawa tadi ke UGD. Betul. Sampai sana langsung disuntik di tangan saya. Betul, Terima betul. kasih Ya, sekali. oke. Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Bagus sekali pertanyaannya ya. Mungkin di antara bapak-bapak, ibu-ibu sekalian pernah mengalami vertigo. Siapa mungkin selain ibu ada lagi yang pernah mengalami vertigo? Pernah ya? Bapak-bapak pernah juga? Ada? Pasti ada pasti ya. Vertigo itu merupakan gangguan sensasi berputar pada pasien. Pasti seakan-akan pasien itu merasakan bumi ini berputar. Setuju ya Bu ya? Saya ingin mencoba membawa pola pikir bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mungkin sampai saat ini belum terkena vertigo. Tapi saya yakin kalau yang sudah terkena vertigo, rasanya tuh waduh, bumi itu berputar. Sudah nggak kuat, jangankan jalan, untuk berdiri aja atau untuk duduk aja sudah rasanya goyang. Vertigo sendiri ya bapak-bapak ibu sekalian, itu ada 2, yaitu ada vertigo sentral sama vertigo perifer. Apa bedanya vertigo sentral sama perifer? Bedanya kalau vertigo sentral Bu, itu diakibatkan oleh adanya gangguan pada sistem saraf pusat. Berarti misalnya adanya stroke, adanya misalnya mohon maaf tumor, itu berarti vertigonya sentral ya. Kalau stroke yang kita sebut dengan vertebrobasilar insufficiency, biasanya fungsi keseimbangan itu ada pada otak belakang, otak kecil kita namanya cerebellum, itu paling sering. Itu vertigo sentral. Kalau vertigo perifer ini yang paling sering ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ada 3 alat keseimbangan tubuh Bu ya. Ada visual mata kita, terus ada vestibulum, ini yang paling sering ya Bu ya. Vestibulum itu ada organ yang ada dalam telinga dalam kita, sama ada namanya betul, ada namanya proprioceptik. Nah saya Bu, bapak-bapak ibu sekalian mungkin pernah ya Pak ya naik mobil ya, naik mobil di mana mobilnya itu yang belakang kursinya berhadap-hadapan. Waktu zaman-zaman dulu kan angkotnya modelnya seperti itu ya. Pernah ya? Apa yang Bapak rasakan pada saat naik mobil? Pernah Pak ya? Maksudnya Bapak duduk di belakang, posisinya itu berhadap-hadapan. Apa yang Bapak rasakan di saat mobil jalan? Apa yang Bapak rasakan? Kira-kira pernah tidak bisa menyampaikan secara deskriptif, bisa nggak Pak? Hah? Ya, sudah barang tentu kan seakan-akan saya pas mobil jalan itu seakan-akan apa? Tumbuh-tumbuhan, apapun itu kan jalan ya Pak ya. Kalau orang tidak mampu, pasti pada saat entah masih di kendaraan atau turun pasti akan mengalami mabuk darat. Setuju ya Pak ya? Iya. Bayangin aja kalau misalnya mobil ya, kita duduk. Makanya kenapa sekarang sudah jarang ya Pak ya, mobil-mobil rata-rata kursinya harus ke depan. Karena kalau ke samping tadi tuh namanya gangguan secara visual gitu loh. Sehingga beberapa pasien akan mengalami mabuk darat ya. Itu yang visual. Yang kedua Bu, yang paling sering itu vestibulum Pak. Vestibulum itu ada organ yang ada di dalam telinga kita. Itu yang paling sering. Begitu. Itu yang paling sering. Makanya nanti dalam hal penanganannya itu ada namanya Brendarov Pak. Kita duduk, kita jatuhkan tubuh ke arah kanan, noleh ke kiri, duduk lagi, jatuhkan ke kiri, noleh ke kanan. Kurang lebih seperti itu. Itu untuk melatih agar tidak
pusing. Betul. Yang ketiga proprioceptik ya. Yang ingin saya sampaikan Bu, untuk pencegahannya adalah kalau bapak-bapak ibu-ibu sekalian terkena vertigo, jangan sekali-kali berlanjut jalan, langsung duduk ya. Karena dikhawatirkan kalau lanjut jalan, khawatirnya jatuh. Karena apa? Pasti sensasinya berputar. Gitu ya Bu ya. Oke. Makasih. Ada yang lain, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian? Betul, betul. Berdenging, sakit. Betul. Iya, iya betul Bu, betul, betul sekali. Mbak, sudah. Sudah cukup dokter, atau mungkin bapak ibu sekalian ada yang mau bertanya lagi? Oh, ya satu lagi Ya, mungkin nih boleh. dok. Terima kasih. Nama saya Suyatno. Ini saya menanyakan kepada Bapak Dokter. Saya mengalami sendiri keluarga saya ini. Apakah masalah tumor ataupun kanker otak itu ada kaitannya langsung dengan stroke? Masalahnya keluarga saya dulu kena stroke, kena tumor otak. Efek sampingnya itu tangan sebelah kiri lumpuh, kakinya sebelah kanan. Ya, betul. Itu yang saya tanyakan bahwa apakah memang ada kaitannya antara tumor di otak sama stroke. Ya. Sekian. Terima kasih ya Pak ya. Apakah ada korelasi atau hubungannya antara tumor sama stroke? Seperti tadi yang saya jelaskan Pak ya. Mungkin masih ada yang ingat ya definisi stroke ya. Stroke itu gangguan pada pembuluh darah di otak yang terjadi secara akut ya. Akut itu berarti mendadak ya, menimbulkan defisi neurologis vokal Pak. Kalau tidak akut itu berarti bukan stroke ya. Sedangkan kalau kita bicara tumor otak ya Pak ya, tumor otak itu terjadinya perlahan-lahan Pak, perlahan-lahan. Makanya kalau kita bahasa medisnya kronik progresif ya, perlahan-lahan tapi makin lama karena tumornya makin membesar maka akan menimbulkan defisit neurologis vokal. Adapun pertanyaannya apakah ada hubungannya? Mungkin secara langsung tidak ada Pak, tapi secara tidak langsung itu mungkin ada gitu loh. Kenapa saya bilang secara langsung tidak ada? Karena secara definisi saja sudah beda Pak, antara tumor otak sama stroke sudah beda. Tapi kalau misalnya apakah bisa dari stroke itu menyebabkan tumor otak? Ya, tentunya karena adanya transformasi sel ya. Biasanya tumor itu kurang lebih seperti itu. Adapun kadang pasien sering nanya, terutama tumor ya, apa sih penyebabnya? Yang jelas sampai sejauh ini penyebabnya itu masih predisposisi. Kira-kira apa kurang lebih seperti itu. Yang paling sering karena terjadinya transformasi daripada sel ya, itu paling sering. Intinya sih Pak, kalau saya mau menjawab, kalau secara langsung sih tidak ada Pak, tapi kalau secara tidak langsung mungkin bisa ada. Mungkin gitu ya Pak ya. Oke, makasih Pak. Sudah jelas Bapak jawabannya Dokter Soleh sampun nggih? Iya. Ada yang lain mungkin dokter yang mau disampaikan? Oke. Ya, sebagai penutup Ya. Dok. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mungkin sebagai closing statement dari kami ya, sebagai kata penutup dari kami, bahwa Bapak Ibu sekalian perlu ketahui tadi yang telah kami sampaikan tentang stroke itu merupakan penyakit yang menyerang pada pembuluh darah di otak yang terjadi secara mendadak dan menimbulkan defisi neurologis vokal. Adapun untuk pencegahannya, mungkin lebih tepatnya bagaimana kita menjaga pola hidup keseharian ya Bapak Ibu sekalian ya, dengan cara ya makan yang tentunya sehat, tetap menjaga olahraga ya, terus ya hidup teratur. Artinya kalau waktunya tidur istirahat ya istirahat, jangan begadang, sehingga besar harapan kita dengan kita menjaga pola keseharian atau lifestyle kita, insya Allah Bapak-Bapak Ibu sekalian
mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan umur yang barokah, biar bisa ibadah tentunya untuk sanggup di akhirat. Mungkin saja dari saya, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Mungkin ada tutur kata ataupun mungkin ada yang kami sampaikan kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Dr. Soleh atas topik yang sangat menarik ya dokter. Mungkin next ke depannya kita akan membahas lagi topik yang lain. Yeah. Ya, nanti bisa usul dari Bapak Ibu sekalian mau bahas topik apa atau materi apa tentang kesehatan, nanti bisa bersama dengan Dr. Soleh. Iya. Sedikit menginformasikan jika RSU Subhanallah di sini ada untuk Health Talk dokter spesialis kesehatan, juga kita di dalam ada